Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di sini seperti biasa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga yang ada di Zoom. Selamat siang. Terima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan sukacita kepada kita dimanapun kita berada. Kali ini sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau ya Bapa di setiap langkah, di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ibadah kami akan mulai ya Bapa. Biarlah kiranya ya Bapa, nama-Mu saja yang kami muliakan dalam setiap detik ibadah kami ini. Bapa, siapkan hati kami, biarlah kami di sini hadir, benar-benar hadir dan merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan, dan hati Tuhan dimuliakan dan disenangkan oleh kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dan juga teman-teman kami yang masih di perjalanan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tinggikan nama Tuhan. Dimuliakan. Kita tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita tinggikan Tuhan, kita sebut lagi, dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara di sini, siapa yang merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Di kondisi saat yang sangat-sangat sulit sekarang ini, siapa kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik dan kasih-Nya tidak ada berkesudahan. Kita angkat pujian tidak ada berkesudahan.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus kita baik. nyanyikan dari awal lagi, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. terpujilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan. Mari kita silakan duduk. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Temanya membangun keluarga. Waktu pertama dengar tema ini, saya rasanya waduh, berat banget ya temanya gitu kan ya kan. Terlebih lagi saya nggak tahu, terlepas kita di sini keluarga, masing-masing keluarga gitu kan, tapi saya yakin setiap keluarga itu punya pergumulannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, diuji dalam hal yang berbeda, tetapi pasti ada ujiannya gitu. Jadi ketika dengar temanya, waduh, membangun keluarga gitu kan ya, jadi agak-agak ya excited, iya, agak-agak maksudnya kira-kira Tuhan mau bilang apa ya sama aku pribadi gitu kan. Banyak yang di istilahnya itu berkecamuk dalam pikiran, sama kayak tadi pagi waktu nyetrika mikirnya, aduh hari ini firman Tuhan tuh apa ya. Agak deg-degan gitu kan, karena sekarang kita lihat keluarga itu ya istilahnya kayak makan aja gitu ya, makan kita melihat sebuah keluarga tapi semuanya sibuk masing-masing gitu kan. Apakah benar itu keluarga yang diinginkan sama Tuhan gitu kan. Jadi masalah keluarga itu benar-benar ya tema yang menurut saya sangat excited. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan itu bisa memberi kekuatan, bisa menjadi pedoman buat masing-masing kita, sehingga kita yang datang ke sini tidak sia-sia dan kita pulang membawa sesuatu yang lebih berarti untuk kita bertumbuh. Dan semuanya itu bukan karena usaha kita, tetapi karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sia usahaku tanpa seizin Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal, jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sia usahamu tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Ku, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sia usahaku tanpa seizin Tuhan. Semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Sekarang kami tiba waktunya untuk dengar firman. Biarlah firman-Mu mengalir dari hati-Mu sendiri, masuk, tinggal dan di hati kami, supaya hati kami penuh dengan firman, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah goyah. Kami tetap maju berjalan bersama dengan firman sampai kepada tujuan yang dirancang Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Salam. Saya menyampaikan terima kasih buat
kesempatan siang hari ini untuk sampaikan firman. Dan ini adalah kali yang pertama saya beberapa hari lalu di WA sama ibu siapa ya, lupa saya, Ibu Lydia ya. Iya. Terima kasih buat semuanya. Dan saya memilih tema itu sebenarnya agak berat ya, karena saya hari-hari ini sering ketemu orang itu ngomong begini, Pak, kenapa ya kami ini suami istri kalau ngobrol gitu ujung-ujungnya itu pasti berantem. Saya cuma jawab begini, ya memang ngobrol sama istri sendiri itu susah bro, saya bilang gitu. Kalau sama istri orang gampang, sama istri orang tiap hari nggak masalah, sama istri sendiri itu susahnya luar biasa. Nah, kita mau belajar itu sekarang ini. Ya, saya bulan lalu itu ke Ambon ya. Tahun ini saya sudah 2 kali dan masih 2 kali lagi ke Ambon ya. Seorang bapak ketemu saya dan minta waktu gini, Pak saya minta pendapat Pak, boleh Pak? Oh boleh. Setelah saya sampaikan beberapa sesi dalam seminar keluarga ya. Saya punya anak 2 Pak, perempuan semua. Dan saya sepakat sama mereka nanti kalau pilih suami itu yang memutuskan 50-50. Saya 50%, mereka 50%. Terus saya tanya, mereka nurut Pak? Nurut Pak. Oh keren itu. Nah, dia nanya saya begini, gimana sih Pak caranya pilih mantu pria yang betul-betul dasar gitu dan gak boleh dilanggar? Saya cuma jawab, tanggung jawab. Karena pria itu kalau sudah nggak bertanggung jawab, Alkitab itu memberi gambaran prinsip karakter dasarnya pria itu bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab itu nanti nyusahin. Kalau boleh cari mantu pria itu gini Pak, yang pinter, rajin, terus bertanggung jawab. Karena pria itu kalau cuman pinter, nggak rajin, kalau orang Jawa Timur bilang gedabrus nanti, ngomong doang tapi nggak kerja, kira, oh itu ngeselin itu. Bilang sebelahmu, aku kenal pria kayak gitu. Oh nyebelin itu ya kan. Lebih baik begini, lebih baik gini. Nggak pinter nggak apa-apa, nggak pinter nggak apa-apa, karena pinter itu bisa diajari, ya kan. Tapi kalau rajin itu karakter. Saya bilang kalau boleh Pak, hindari pria yang begini. Udah goblok, males, nggak tanggung jawab, jelek lagi. Waduh, itu anak gendruwo pun nggak mau Pak, saya bilang. Sudah pernah lihat anak gendruwo? Kalau belum, lihat orang sebelahmu. Maksudnya tanya sama dia, ya tanya sama dia. Nah kita mau belajar ini sekarang ya. Dan saya Ishak Tulus. Saya menikah 2 kali Bu. Jadi Bapak Ibu ya, pertama saya nikah 30 tahun, istri saya meninggal. Istri saya itu orang Kupang dulu ya. Jadi saya begitu masuk lihat Angel itu, aduh kayak anakku persis. Nanti saya kasih gambar anakku ya, persis kamu. Makanya aku tadi langsung terdiam. Wow. Anakku hari ini lagi kontrol ke rumah sakit karena kayaknya ada apa ya, imun tubuhnya bermasalah. Ya, prediksi dokter nggak punya anak, tapi sudah punya 2 sekarang. Meninggal 30 tahun, terus 2 tahun kemudian saya nikah lagi. Nah istri saya sekarang orang Manado. Saya lagi nulis buku sekarang ini Bapak Ibu, judulnya Second Married ya. Second Married itu jauh lebih sulit. Salah satu kalimat pertamanya begini, nikah lagi itu bukan cari pengganti, karena istriku yang mati itu nggak bisa digantikan gitu. Ini perlu dewasa banget. Almarhum suaminya istriku yang sekarang ini saya juga nggak bisa menggantikan. Makanya kita kalau ngomong enjoy banget gitu. Sudah hampir 6 tahun tapi belum pernah berantem dan nggak pengen berantem gitu. Cara jalaninya itu yang susah ya kan, tapi harus dijalani gitu. Buku saya yang pertama itu judulnya Ketika Gaun Pengantin Sudah Digantung. Jadi rumah tangga itu perjuangannya setelah gaun pengantin sudah digantung. Sebelum itu belum ada persoalan, dan sebelum itu semua palsu. Orang pacaran itu hampir semua palsu, dan orang yang paling susah dinasihati ya orang pacaran itu. Kenapa? Karena kan lagi jatuh cinta itu tiba-tiba di otaknya itu ada saraf yang gak normal. Saraf itu gak bisa ngelihat yang benar gitu, kira-kira gitu ya. Tapi nanti begitu nikah saraf itu langsung normal.
Masalahnya itu ya kan. WL tadi kenapa sampai saya lihat bergumul banget ya kan. Langsung normal. Nah kemudian kalau goncang biasanya ngadu ke orang tua ya. Terus ya respon pertama pasti mama. Makan tuh cinta ya kan gitu. Ada yang belum nikah? Makanya yang belum nikah kalau pacaran jangan backstreet ya. Cerita sama orang tua. Kenapa? Supaya dinasehati, apalagi kalau mamamu cerewet ya kan, dengerin. Kenapa? Mamamu itu sudah punya pengalaman bolak-balik dikadali sebelum nikah dulu ya kan. Nah kalau bapakmu juga ikut cerewet, dengerin juga. Kenapa? Kadal tua nih. Kayaknya kadal terakhir itu bagi mamamu ya kan. Ayo kita baca firman, nanti waktunya habis ya. Oke, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ayat itu berkata begini, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Boleh katakan amin? Nah keluarga, tentang keluarga itu dari Kejadian sampai Wahyu yang paling simpel adalah ini ya, Mazmur 128 ini. Makanya tema saya adalah membangun keluarga. Jadi keluarga itu nggak bisa berdiri kayak sulapan gitu, nggak bisa, mesti dibangun ya. Nah cara membangunnya begini, ini dasar-dasarnya ya. Membangun keluarga yang ideal. Nah ini ideal ya. Ideal itu begini, ada bahagia di situ, ada berkat di situ, ada sukacita. Namanya ini ideal ya kan? Nah, gitu ya. Kalau keluarga bahagia kayaknya nggak ada sih ya. Keluarga yang bermasalah yang banyak ya kan? Karena memang begini, kalau Anda dulu nikah tujuannya pengen bahagia, Anda nggak akan bahagia. Kenapa? Nggak ada di dalam pernikahan itu, nggak ada kebahagiaan. Yang ada itu hanya di dalam Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi konsepnya akhirnya begini, kalau mau bahagia, Anda ketemu Tuhan dapat kebahagiaan, terus istrimu ketemu Tuhan dapat kebahagiaan, dan akhirnya bahagia ketemu bahagia pasti bahagia. Gitu konsepnya gitu. Kalau bahagia ketemu luka, nah ini dilukai. Apalagi kalau luka ketemu luka, wah itu sudah kayak neraka kiranya gitu ya. Nah 3 prinsip. Waktu kita nggak panjang. Nanti kalau pengen dengar banyak tentang keluarga, saya di beberapa gereja ngajarin itu. Buka Ishak Tulus gitu pasti nanti ketemu ya. Oke, prinsipnya begini. Ada 3 prinsip. Satu prinsipnya, harus ada pria yang takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Ayat itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut. Orang di sini menggunakan kata men, artinya pria, ya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Boleh katakan amin? Ini syarat mutlak. Jadi nanti yang belum nikah, ya. Kalau kamu cari suami, ini ukurannya. Orang bertanggung jawab itu, orang takut akan Tuhan itu pasti bertanggung jawab. Boleh katakan amin? Itu. Kalau boleh cari suami itu, mantu pria itu begini ya. Cari laki-laki itu begini. Yang takut akan Tuhan dan kaya. Nah itu keren itu ya kan. Karena pria itu kalau kaya aja nggak takut akan Tuhan, kamu dibeli. Ya, nggak dihargai. Kenapa? Pria itu kalau nggak takut akan Tuhan, kalau masih miskin dia pegangan Tuhan kencang-kencang. Kalau sudah kaya semua dipegangin. Itu pria yang nggak takut akan Tuhan. Bahkan Anda percaya atau enggak, pria itu kalau nggak takut akan Tuhan makin kaya makin nakal. Kalau wanita kan makin nakal makin kaya, bedanya itu ya. Dan pria nakal itu biasanya koneksnya sama wanita nakal juga. Karena satu frekuensi ya kan?
nggak bakal ketemu kalau nggak satu frekuensi, ya kan? Nah, kalau sudah diporotin, jatuh miskin, baru sadar kalau istrinya tetap yang terbaik. Itu, ya banyak loh pria goblok seperti itu, ya kan? Itu, makanya syarat mutlak pria harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh kayak apa sih? Takut akan Tuhan tuh gini, rajin ibadah belum tentu, rajin doa belum tentu, pelayanan belum tentu. Takut akan Tuhan ini gini loh, simpel aja, ada orang, gak ada orang, tetap sadar ada Tuhan. Boleh katakan amin? Punya kesempatan berdosa dan bisa berdosa dan mampu berdosa, tetap memutuskan memilih tidak berdosa. Itu takut akan Tuhan. Kenapa? Karena gini, orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah, tapi orang yang ibadah belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti doa, orang doa belum tentu takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan pasti melayani, tapi orang melayani belum tentu takut akan Tuhan. Ya, beberapa tahun lalu saya melayani CLC, Church Leader Conference di Brastagi, Medan masuk. Ketemu anak mentor saya dan ngomong begini, "Pi, kapan bisa ke tempat saya?" "Berapa jauh?" 3 jam. Wow, tahun depan. Terlalu lama. Kenapa? Tempatku butuh banget seminar keluarga. Wow, kalau seminar keluarga di mana-mana butuh. Ini masalahnya satu lagi, Papi. Kenapa? Papaku minta kawin. Duh, kenapa nggak dikawinkan? Kan mamamu sudah mati. Boleh. Takutnya nanti kalau dinikahkan nasib istrinya kayak almarhum mama. Kenapa almarhum mama? Waduh, pokoknya dulu asal papa berdiri di belakang mimbar khotbah, mama di bawah langsung berdiri juga sambil nunjuk-nunjuk papa. Bohong. Diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri belakang mimbar, mama juga berdiri. Bohong. Angkat masuk kamar. Mati stres mama. Makanya aslinya kita itu bukan di belakang mimbar loh. Belakang mimbar itu banyak pemain sandiwara, ya kan? Banyak orang munafik. Makanya aku nggak mau di belakang mimbar. Di sini aja. Supaya kumpul sesama munafik, nanti kita ngobrol bersama. Aslinya kita itu di rumah kita, ya kan? Di kantor pun settingan semua kan pakai SOP, ya kan? Di dalam ruangan begini ya asli. Pulang nanti baru asli. Ya kan? Baru pulang Pak, sudah tahu tanya. Nah, gitu, itu asli itu, ya kan? Jadi perlakuanmu terhadap pasanganmu itu aslinya kita itu. Jadi mutlak pria harus takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi takut akan Tuhan itu bukan kegiatan, ini gaya hidup. Ya, dan kalau pria takut akan Tuhan, janjinya itu gini. Ini penting karena penting diulangi. Ayat 4 ini konfirmasinya. Sesungguhnya, kata sesungguhnya itu artinya sungguh-sungguh, serius, gak main-main. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati siapa? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Apa sih berkatnya buat laki-laki yang takut akan Tuhan, yang akan dimasukkan ke dalam rumahnya pria itu? Ayat 2 berkatnya. Ayat 2 itu berkata begini, ayat 2 ya. Kita balik lagi ke ayatnya tadi Pak. Ayat 2 itu begini, ayat 2 itu gini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, koma. Berarti. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, artinya gini, jerih payah tangan pria ini diberkati dan bisa dinikmati. Kira-kira gitu. Jadi jaminannya Tuhan kalau rumah itu dipimpin oleh suami yang takut akan Tuhan, maka pekerjaan suami itu diberkati. Boleh katakan amin para pria? Ya, saya ini berangkat dari rumah itu hari Selasa ke Palembang melayani pria, khusus pria. Selasa, Rabu, Kamis terbang ke Malang melayani pria lagi. Saya sudah 21 tahun concern betul-betul di pria. Kenapa ngurus pria itu susah? Lagunya sampai sekarang aja masih didoa ibuku, ya kan? Didoa bapakku belum ada, ya kan?
Kapan itu saya mendarat di Banjarmasin, saya lihat bus di dalam bandara itu, di kaca itu ada tulisan doa ibu menyertai kamu. Saya belum pernah loh ketemu tulisan doa bapak menyertai kamu, nggak ada. Yang ada malah kutunggu jandamu, nah itu pasti pria, ya kan? Pria itu kalau takut akan Tuhan, Tuhan jamin karya tangannya diberkati. Boleh katakan amin? Ya. Jadi kalau priamu belum takut akan Tuhan, hari ini kita doakan ya. Sekali waktu saya melayani ke Surabaya, ibu, bapak ibu ya. Terus jam 5:30 pagi saya sudah duduk di lobi hotel karena ibadah pertama dimulai jam 6. Gereja ini besar banget ya, ibadahnya itu 4 kali 10.000, 15.000, 10.000, 10.000 gitu. Besar. Paling besar di Asia Tenggara kayaknya. Tiba-tiba muncul laki-laki pendek tua, Pak Ishak ya, betul, saya Pak yang jemput. Oke, saya ikutin sampai di parkiran. Dia yang nyetir sendiri. Waduh, saya itu bikin gemeter ya. Udah tua. Di jalan dia cerita, Pak Ishak, saya dulu tamat SMA nikah Pak, tapi saya bertanggung jawab Bapak ya. Saya bangun hidup saya itu gini, setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya menyembah. Jam 6 saya mulai kerja. Jadi prinsip saya hidup ini harus benar-benar dengan Tuhan dan benar-benar dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Pak Ishak, saya membangun karir saya mulai itu dengan menjadi sopir bemo. Saya kaget, ini pria ganteng loh, orang ganteng itu walaupun tua, sisa di wajahnya kan masih ada, ya kan? Kalau orang jelek lebih tebel, ini ganteng ya kan. Dalam hatiku keren loh ini ya kan, ganteng mau jadi sopir bemo, ini keren ya kan. Lu di Bogor ada orang wajah kayak bemo nggak mau jadi sopir bemo, ini ganteng ya. Saya jalan itu dengan sungguh-sungguh Pak Ishak, bertahun-tahun ya. Saya ditambahkan usaha ini Pak Ishak. Rumah saya sekarang 40 Pak. Rumah apa perumahan itu Pak? Rumah Pak, 40. Satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya itu ada kolam renangnya Pak Ishak. Wow ya. Terus sekarang di Surabaya Timur itu ada satu anak muda bikin gereja. Usianya hari ini 30 tahun, tapi jemaatnya 10.000 lebih. GCS. Nah, saya salah satu pembicara di situ saya. Nah, saya mau kasih tahu, ini engkongnya. Jadi gini loh, pria itu kalau takut akan Tuhan, apa saja yang dibangun itu berkatnya bisa turun-temurun. Boleh katakan amin? Kita doakan ya supaya pria-pria itu takut akan Tuhan. Terus berkat berikutnya, berbahagialah engkau dan. Jadi kebahagiaan itu saya mau kasih tahu, bukan rumah besar, bukan mobil bagus, bukan. Tapi hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau pria itu takut akan Tuhan, maka berbahagialah kamu. Jadi orang yang bahagia itu hanya orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia bahagia, nanti dia bisa membahagiakan pasangannya. Jadi konsep dalam rumah tangga itu jangan nuntut dibahagiakan, tapi Anda yang harus membahagiakan. Nah, supaya bahagia gimana? Hidupnya takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, jadi kebahagiaan bukan rumah besar, bukan mobil bagus. Ada orang mobil bagus tapi istri di sebelah kiri nggak bahagia, wajahnya malah stres. Kenapa? Suaminya kalau bak mobil nggak pernah nginjek rem, malah istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus, darah Yesus gitu ya kan. Tapi kadang-kadang suami yang stres malahan. Kenapa? Suami bak mobil tapi istri yang ngatur ya kan. Awas, rem gini ya. Akhirnya suami sampai, udah kamu aja bak mobil. Jadi kebahagiaan hanya hidup di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga berkatnya, dan baiklah keadaanmu. Situasi dunia akan semakin tidak baik. Tapi kalau rumahmu baik-baik saja, Anda masih akan bertahan menghadapi situasi apapun. Boleh katakan amin? Ya. Jadi rumahmu yang harus dipelihara itu bukan luar, nggak usah pusing dengan yang luar. Asal rumahmu baik-baik, situasi apapun di luar Anda mampu menghadapi. Boleh katakan amin? Jadi para pria, Anda mesti takut akan Tuhan. Ini dasar pertama, pilar pertama. Pilar kedua, ayat 3 bagian B.
istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ada seorang pria ditanya sama temannya, bro, istrimu kayak pohon apa? Semak belukar. Kenapa? Seperti pohon anggur yang subur, tapi tidak di dalam rumah, di luar rumah. Kapan itu saya pulang dari luar kota, saya dapat tiket pesawat itu bisnis. Itu pramugari itu melayani saya. Jongkok loh. Bapak, apakah bersedia makanannya disajikan sekarang? Saya tanya istriku, Mi, kira-kira, nah ini pohon anggur baru masuk. Saya tanya istri yang di sebelahku, Mi, iya Mi, wanita begini kira-kira kalau di rumah melayani suami begitu gak ya? Istriku langsung jawab begini loh, maaf ya, istriku langsung jawab begini, tai kucing. Begitu. Yang ada malah panggil suami makan, woi, begitu ya kan? Ada. Istri itu, rumah itu hanya akan benar, rumah itu akan terbangun dengan baik kalau suaminya takut akan Tuhan. Ini kan kelakuan berarti kan? Sama, istri juga dituntut itu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Apa sih subur itu? Subur itu bukan gemuk, bukan. Subur itu gini loh, daunnya lebat, buahnya lebat. Daun itu berbicara tentang luar, buah itu yang dalam. Jadi harusnya seumur hidup wanita itu berjuang untuk membangun hidupnya, inner beauty dan outer beauty. Cantik luar, cantik dalam. Waduh, kalau ada wanita cantik luar, cantik dalam itu rumah tangga tentrem. Tapi Romo Eko ngomong begini loh, kalau cari istri atau suami itu jangan, gak usah cantik, gak usah ganteng. Karena apa? Lama-lama jelek. Cari aja yang jelek, nah itu sudah permanen. Dia bilang, wah, saya pikir bener juga Romo Eko ini ya kan. Tapi gini loh, wanita itu kalau cuman cantik luar, nggak cantik dalam, itu punya kesan begini. Ji ini cantik, tapi judes. Kenapa? Karena dalam nggak cantik. Lebih baik ini luar boleh pas-pasan, tapi kalau dalamnya masih cantik, aura wajahnya itu masih enak. Orang masih ngomong begini, ibu ini biar sederhana, aku suka dekat sama dia itu. Ngomongnya pasti memberkati. Yang nggak boleh wanita itu gini, jelek luar, jelek dalam. Ini betul-betul rumah tangga jadi amsyong. Suami menderita seumur hidup, ya, pikul salib siang dan malam, menyangkal diri sampai mati. Karena punya istri jelek luar, jelek dalam. Ya, jelek dalam itu begini. Hari ini ke pasar bertengkar sama tukang buah. Beli jeruk itu cuma dipencet-pencet, gelundung semua, nggak jadi beli, pindah sebelah. Ngamuk tukang jeruk, ya kan? Besok lagi bertengkar sama tukang ikan. Nggak beli ikan tapi kepala ikan semua dipeliharain, hancur semua itu ikan, ya kan? Besok lagi bertengkar sama tukang sayur. Akhirnya asal ke pasar, ibu-ibu sepasar itu pada bisik-bisik, preman pasar datang. Gitu. Nggak enak loh ya. Terus kalau di gereja itu tukang bikin masalah, di persekutuan bikin masalah. Kenapa? Jelek luar, jelek dalam, ya kan? Di gereja kalau ada acara pasti dia jadi biang masalah, begitu ya. Dandani dalam saudara, boleh katakan amin? Jelek luar itu gini. Sekali waktu saya melayani KKR, altar call, tumpang tangan. Kalau ada yang jatuh biasanya ya yang jatuh yang didoakan. Tapi kali ini saya yang hampir jatuh. Tumpang tangan di atas kepala seorang ibu masih muda, gebres begitu. Bau rambutnya itu bau apa ini? Ada loh wanita seperti itu ada. Rambutnya itu baunya tak terkatakan. Tak terkatakan tuh gini. Ya aku gak bisa ngomong. Kalau masih ngomong berarti masih terkatakan. Tak terkatakan. Ada wanita seperti itu. Dasar gak ganti-ganti. Bau cabai, bau terasi, bau bawang. Pokoknya papasan sama dia itu persis kayak gado-gado Madiun.
Terus kalau tidur bau minyak kayu putih terus, sampai suaminya nggak bisa membedakan apotik sama kamar. Masuk apotik ingat kamar, masuk kamar ingat apotik. Kenapa? Dua-duanya bau minyak kayu putih. Kenapa? Istrinya masuk angin terus. Pagi buang anginnya itu besar banget. Ya, gitu. Ya, ayo ibu-ibu dandannya jangannya di kantor ya, di rumah juga ya. Dandan buat suami itu penting banget. Dandan luar, dandan dalam. Karakter pokoknya. Rumah tangga itu hanya akan baik kalau suami karakternya benar, istri karakternya benar. Pasti terbangun hubungan baik. Boleh katakan amin. Akhirnya melahirkan anak-anak, pilar ketiga, seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Boleh katakan amin? Apa sih pohon zaitun? Pernah ke Israel? Pohon zaitun itu enak dilihat gitu loh. Racak begitu, rata begitu. Dan kalau panen itu tidak dipetik begitu, dikepioin pakai sapu begitu, yang rontok itu diambil. Tahan menderita itu pohon zaitun. Intinya pohon zaitun itu adalah gambaran anak yang berkarakter ilahi. Boleh katakan amin? Jadi akhirnya gini loh, rumah tangga, keluarga yang betul-betul terbangun dan ideal begitu. Suaminya karakternya ilahi, istrinya karakternya ilahi, anak-anaknya juga karakternya ilahi. Boleh katakan amin? Dan anak-anak kita itu akan bertumbuh secara sehat dan berkarakter ilahi ya. Itu anak kita itu butuh 3 hal ya. 1, anak kita butuh gini. Ayo kalau punya anak ini ditulis ya. 1, butuh afirmasi identitas. Kenapa? Karena anak yang krisis identitas, anak yang tidak mengenali dirinya secara benar, dia tidak akan pernah bisa mengenali Tuhannya secara benar. Dan anak kalau sudah krisis ke dalam, krisis ke atas, biasanya krisis ke depan. Nggak punya visi. Nanti pulang ditanya ya, anakmu cita-citamu apa? Kalau nggak bisa jawab berarti Anda perlu jadi orang tua yang benar, kasih identitas yang benar. Boleh katakan amin? Identitas itu kayak apa sih? Sekali waktu ada anak kecil pulang sekolah nangis ya, papanya kamu laki-laki tidak boleh nangis, cengeng kamu. Nah ini identitas yang salah. Jadi seolah-olah nangis hanya untuk perempuan, nggak apa-apa laki-laki nangis, ya kan? Diam, gak boleh nangis, malah keras dia. Aku dibully papa sama teman-teman. Dibully gimana? Aku dibilang kayak banci. Nah, harusnya papanya kan kasih identitas, ya kan? Nah, kamu bukan banci, kamu itu laki-laki. Kamu diciptakan oleh Tuhan spesial, 1, gak ada 2-nya. Masa depanmu dirancang, ya, dan hidupmu ada di tangan Tuhan. Papa mengasihi kamu. Selesai. Saya ketika anak-anak saya masih kecil sampai nikah, saya punya waktu yang namanya boys time, girls time. Nah sekarang mereka sudah nikah. Sekarang saya punya waktu father time. Ini aku janji nanti sore kita ketemu ya, karena papa besok berangkat lagi. Jadi saya besok nih berangkat lagi loh Pak, ke Jawa Timur lagi. Ini karena ada pelayan di sini aku pulang nih. Ini. Besok itu ada retret di Trawas ya. Saya besok bicara sampai Minggu. Seninnya Pak Philip Mantova ya. Senin saya pulang, saya ada seminar di Kapuk sini ya. Waduh hidupku kayak setrikaan. Tapi sudah Tuhan pasti beri pertolongan. Amin. Identitas ya. Anak itu perlu identitas. Identitas juga kayak gitu. Termasuk perkataanmu tiap hari itu. Di Surabaya ada ibu-ibu kalau anaknya lat pulang gitu selalu ngomong begini, kamu itu pelajar apa pelacur? Pelajar apa pelacur? Tamat SMA jadi pelacur beneran. Anak tadi itu bapaknya juga ngomong, ya memang kamu kayak banci. Jadi banci beneran. Hati-hati dengan mulutmu maksud saya. Yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi cap buat anakmu dan itu pasti jadi. Identitas anak kita butuh. Boleh katakan amin? 2, anak kita perlu afirmasi value. Nilai kebenaran ya. Anak cucu saya sekali waktu kejepit di bawah kolong gitu, mau keluar gak bisa, saya mau tolongin papanya. Anak saya namanya Theo, anak saya yang laki itu kayak Arab ya. Jadi kalau jalan sama saya, anak saya dua-duanya orang gak percaya kalau anak saya satu kayak itu ya kan? Satu kayak Arab. Jadi Pak anak siapa? Loh anak saya kok tinggi-tinggi. Saya bikinnya sungguh-sungguh, saya bilang begitu. Nah mau keluar tak tolongin nggak boleh, jangan tolongin Pak. Kenapa? Biarkan, itu ada pelajarannya Pak. Apa pelajarannya? 1, belajar sabar.
dia berjuang keluar tuh. 2, belajar tahu hidup ini pasti ada persoalan. 3, belajar percaya pasti ada jalan keluar. Begitu bisa keluar sama papanya diangkat loh. Wis, Cece memang hebat. Istrinya Cina, jadi Cece memang hebat, ya kan. Jadi anak kecil itu kalau dikit-dikit diangkat, nanti nggak mau sulit dan menyulitkan Anda. Kadang-kadang tega itu penting. Value, boleh katakan amin? Satu lagi, saya ke Jember, anak mentor saya jamnya itu maju setengah jam. Kok cepet banget jam kamu? Iya, kurang dikit ya. Iya Pi, ini Noni ini kalau jamnya nggak dimajukan ini terlambat terus sekolahnya. Saya bilang mundurin, kamu sedang menaruh benih kebohongan. Termasuk Anda yang memajukan jam, pulang dari sini mundurin ya, karena itu bohong loh ya kan. Gitu. Nah yang ketawa itu ngerti, yang diem itu jamnya rusak nggak pernah bener ya kan. Yang ketiga, anak kita butuh afirmasi potensi. Jadi potensinya Anda harus tahu, karena anakmu nanti hidupnya bukan dengan pinternya loh, bukan dengan apa ya, dengan potensinya itu. Michael Gunawan itu sama papanya dipaksa sekolah dokter, sekolah selesai. Jasanya kasih papanya, Pak aku mau jadi pendeta sekarang. Adiknya di sini Andrew ya, di SCS Kelapa Gading, besar mereka. Jadi jangan paksa anakmu menjadi seperti Anda begini, ya kan? Biar dia tumbuh dengan potensinya sendiri dan kita mentornya. Boleh katakan amin? Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi tentang keluarga, karena paling menarik tentang keluarga, kebutuhan orang, ya kan? Ini saya lihat nih wajahmu beberapa orang malas pulang ini kelihatannya, ya kan? Kenapa? Lu ada tuh kantor nggak pulang, kenapa nggak pulang? Males. Ada apa? Ada setan di rumah, gitu ya kan? Ya, kalau saya rindu banget pulang karena saya memang betul-betul membangun keluarga, dan membangun keluarga itu gini loh, mencintai pasangan itu memang butuh komitmen loh. Saya baru-baru ini melayani terakhir ya, retret di Madiun naik Tlogo Sarangan. Seorang pria datang ke saya, Pak, sebelum masuk sesi berikutnya aku boleh tanya? Boleh Pak. Gimana sih Pak caranya ngadepin istri yang kalau salah itu nggak pernah minta maaf Bapak? Saya malah dikeroyok sama mamanya. Lebih keras sedikit ya. Gimana cara ngadepin istri kalau salah nggak pernah minta maaf, tapi saya malah dikeroyok sama mamanya. Dalam hatiku, memang istrimu sendiri begitu. Istri banyak orang begitu. Terus saya bilang, nggak usah dihadepin. Dan terus dikasih. Karena perintahnya dulu pada waktu nikah, kamu kan ditanya kan? Iya sih Pak. Apakah kamu bersedia mengasihi dia dalam keadaan baik maupun tidak baik? Susah atau senang, miskin atau kaya, sakit atau sehat? Termasuk minta maaf atau tidak minta maaf? Tetap langsing atau nanti seperti SpongeBob, ya kan? Harusnya yang banyak pertanyaannya supaya kamu dong, saya bilang gitu. Iya ya Pak ya. Tapi sampai kapan Pak? Sampai dia berubah. Istri itu akan berubah kalau suaminya itu mengasihi. Suami juga begitu, akan berubah kalau istri tunduk. Jadi gini, konsepnya itu kira-kira gini. Suami pemimpin, istri penolong, ini nggak boleh diubah. Ini kalau nyambung kayak password, langsung zet gitu, surga turun, ya kan? Jadi surga dalam rumah itu memang ada. Konsepnya ini, pemimpin, terus penolong. Tapi biasanya wanita-wanita yang cekatan, yang pintar, cerdas, keras gitu, dikasih suami yang lemot gitu, biasanya gitu, ya kan? Apa-apa lama gitu ya. Angel sudah nikah? Kamu nanti pasti dapat suami yang sabar, lemot, apa-apa lama sampai gini loh gitu. Rusak rumah tangga ya kan gitu. Mana Ibu Lydia? Dari cara WA-nya aku udah tahu ini pasti suaminya begini. Pasti ada suaminya. Ya. Tapi Ibu keren, orangnya detail ya. Pasti suaminya itu nggak detail. Pasti beda gitu. Saya ini cepat banget, istriku lemot banget. Karena memang nikah itu hidup dengan orang yang beda. Tidur saya harus terang, dia harus gelap. Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap. Nanti kita bahas ini ya berikutnya, karena ini paling sulit loh, ya kan?
Jadi pemimpin, penolong ini harus klop, ya kan? Terus suami mengasihi, istri tunduk, ini harus klop. Ini kayak password, kalau ini nggak nyambung, yang terbuka bukan surga, neraka yang terbuka. Gitu ya. Gitu, makanya sampai sekarang aku berjuang juga. Aku akhirnya ngomong sama pria tadi, sampai kapan Pak? Paling lama sampai mati. Lu iya, mengasihi istri kan sampai mati ya kan? Kalau nggak tahan mati yo, nggak apa-apa. Saya rek malah jadi mati nggak apa-apa kalau nggak tahan. Iya ya Pak ya. Sama tunduk sama suami itu juga seumur hidup. Gitu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Letakkan di hati kami bawa pulang, kami hidupi seumur hidup kami, supaya hidup kami sejalan dengan firman. Dan kalau hidup kami sejalan dengan firman, kami percaya janji firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Beri kami kemampuan untuk melakukannya, beri kami kemampuan untuk menjadi berkat, khususnya bagi istri jadi berkat buat suami, suami jadi berkat buat istri, dan kami doakan anak-anak mereka semua bertumbuh secara sehat, jasmani, rohani. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, mari katakan amin. Ayo saya kembalikan. Terima kasih, puji Tuhan untuk firman-Nya. Terima kasih Bapak Pendeta. Kiranya firman Tuhan selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Pengumuman minggu depan 5 Juni kita ibadah tetap seperti biasa. Nanti di firman dilayani oleh Bapak Pendeta Didik Christian. Kemudian untuk persembahan seperti biasa bisa lewat QRIS, bisa juga lewat kotak persembahan di belakang. Terima kasih untuk ibadah kita hari ini, terutama untuk singer, pemusik, multimedia, aser, dan juga untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Terima kasih untuk kita. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan berbahagia dengan firman Tuhan, kita dengan karakter-karakter ilahi. Selamat menjalani firman Tuhan yang telah disampaikan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Kota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Mari kita sama-sama berdoa, kita tutup mata. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan ibadah siang hari ini, dan kami doakan supaya persekutuan ini terus bertumbuh menjadi semakin kuat dan menjadi berkat seperti dupa yang asapnya naik ke surga dan berkat-Mu turun ke atas gedung ini. Karena persekutuan ini berkenan kepadamu. Secara khusus kami berdoa PT Raja Wali Group, semua bisnis dan unit bawahannya semua diberkati Tuhan. Di situasi sesulit apapun, Engkau menjadi penguasa dalam setiap perusahaan itu, dan Engkau akan membawa berkat yang berlimpah. Beri sehat Pak Peter dan keluarganya dan semua karyawannya. Kami juga doakan jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, dimanapun mereka bekerja, perusahaan itu Engkau berkati, dan biarlah mereka hidup di sana menjadi berkat, berdampak, pekerjaan mereka menjadi teladan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga Tuhan supaya proses pemasarannya hotel, residen, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tuntun, Tuhan akan bawa kepada satu market yang diberkati.
dan Tuhan akan membedakan dengan yang lain, dan Tuhan akan bekerja lebih daripada kemampuan kami. Bagian-bagian yang kami tidak sanggup, Tuhan ambil alih. Persekutuan doa ini terus Tuhan Kau berkati, semakin hari semakin Kau kirim jiwa-jiwa baru, dan orang-orang yang ikut Zoom juga Tuhan berkati. Biarlah mereka ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Kami doa buat kesembuhan. Kami berdoa bersama-sama sehati dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan, sehat dan pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserahkan bangsa, negara, pemerintah kami yang terjadi berbagai banyak hal. Tuhan tolong supaya Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia semakin kuat. Pemerintah kami mulai dari presiden, wakil dan semua menteri sampai kepada RW, RT, Tuhan kendalikan sepenuhnya supaya semua yang terjadi hanya seizin Tuhan. Kami doakan juga supaya gereja-gereja-Mu di Indonesia menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami kembali ke tempat kami bekerja. Biarlah pada hari yang masih ada ini kami bekerja dan diberkati. Kami ada dalam damai sejahtera-Mu, dan sampai nanti kami pulang ke rumah, kami pulang dengan sukacita. Kami boleh jumpa kembali di jadwal berikutnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita arahkan iman kita kepada Dia dan terimalah berkat yang turun secara limpah-limpah. Anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus Putranya yang tunggal, pemeliharaan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang menjadikan tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup pasti terbuka, dan berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Yang muda bawah. I was lost, but now I'm found by your mercy pouring down. Chains are broken, I am free. You have won the victory. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.